Sore itu, Jakarta sedang tidak terlalu terik. Sinar matahari berwarna jingga pucat menerobos masuk melalui celah gorden ruang tamu kami, menciptakan garis-garis cahaya yang menari di atas karpet beludru. Aku, Pratama, sedang duduk menyesap kopi pahitku ketika sebuah taksi berhenti di depan gerbang. Istriku, Arini, berlari keluar dengan kegembiraan yang meluap-luap. Dari balik jendela, aku melihat seorang wanita muda turun dengan kacamata hitam bertengger di kepalanya. Itu Maya, adik bungsu Arini. Sudah 5 tahun aku tidak melihatnya sejak ia kuliah di luar kota. Kini, ia bukan lagi gadis remaja yang canggung, ia tumbuh menjadi wanita dengan gerak-gerik yang sangat sadar akan daya tariknya. "Mas, lihat siapa yang datang!" teriak Arini sambil menggandeng tangan adiknya masuk ke rumah. Maya melangkah melewati ambang pintu. Saat matanya bertemu denganku, ada sebuah kilatan yang tidak biasa. Ia tidak menatapku seperti seorang kakak ipar. Ia menatapku seperti seorang pengamat yang sedang menilai mangsanya. "Halo, Mas Tama, apa kabar?" Suaranya rendah, sedikit serak, dan entah mengapa terasa seperti getaran yang merambat ke tulang belakangku. Ia membawa koper-kopernya ke kamar tamu yang letaknya hanya terpisahkan oleh ruang tengah dari kamar utamaku dan Arini. Malam itu, saat makan malam, bau parfum Maya, campuran vanila yang manis dan aroma kayu yang maskulin mulai mendominasi udara di rumah kami. Setiap kali ia menyuapkan makanan, matanya tak lepas dariku. Arini sibuk bercerita tentang masa kecil mereka, tertawa dengan tulus tanpa menyadari bahwa di bawah meja, ujung kaki Maya dengan sengaja menyentuh betisku. Diam di sana selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, sebelum ditarik kembali dengan senyuman yang sangat polos. Malam pertama Maya di rumah kami adalah awal dari akhir kewarasanku. Jarum jam di ruang tengah berdetak dengan suara yang sangat nyaring dalam keheningan malam. Tik, tok, tik, tok. Arini sudah terlelap di sampingku. Napasnya teratur, tangannya masih memeluk guling dengan damai. Namun aku tidak bisa memejamkan mata. Pikiranku terus terngiang pada cara Maya menatapku di dapur tadi sore, saat Arini sedang menerima telepon. Maya berdiri sangat dekat denganku. Begitu dekat hingga aku bisa merasakan panas tubuhnya. Ia hanya diam, namun matanya bicara lebih banyak daripada ribuan kata. Pukul 1 dini hari. Aku bangkit dari tempat tidur dengan sangat perlahan. Setiap gerakanku terasa seperti pengkhianatan. Aku membuka pintu kamar utama, engselnya mengeluarkan suara decitan tipis yang membuat jantungku hampir berhenti berdetak. Aku berdiri di lorong yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang masuk dari ventilasi udara. Aku berjalan menuju dapur, beralasan ingin mengambil minum. Namun langkahku terhenti tepat di depan kamar Maya. Pintu itu tidak tertutup rapat. Ada celah kecil yang memperlihatkan cahaya lampu tidur berwarna kuning redup. Aku berdiri di sana selama hampir 5 menit, bergelut dengan nuraniku. Namun rasa penasaran yang gelap itu menang. Aku mendorong pintu itu, Maya tidak tidur. Ia sedang duduk di sofa kecil di sudut kamar, mengenakan pakaian tidur tipis yang hampir transparan. Ia tidak terkejut, ia justru tersenyum, seolah-olah dia memang sudah tahu bahwa aku akan datang. Langkahku masuk ke kamar Maya terasa seperti masuk ke dalam lubang tanpa dasar. Suara lantai kayu yang berderit di bawah kakiku terdengar sangat keras di telingaku, seolah-olah rumah ini sedang meneriakan dosaku. Maya berdiri, berjalan mendekat tanpa suara. "Mas Tama tidak bisa tidur," bisiknya. Suaranya hanya beberapa sentimeter di telingaku. Napasnya berbau min dan manis. Di dalam kamar itu udara terasa sangat berat dan panas. Aku tahu aku harus berbalik, kembali ke kamar Arini dan melupakan kegilaan ini. Namun saat tangan Maya menyentuh dadaku, semua janji suci yang kuucapkan di depan penghulu 10 tahun lalu menguap begitu saja. Kami terjebak dalam labirin kebohongan yang kami bangun sendiri. Setiap malam setelahnya, polanya selalu sama. Aku menunggu sampai Arini benar-benar masuk ke fase tidur nyenyaknya. Aku akan menunggu selama 30 menit setelah napasnya berubah menjadi dengkur halus. Lalu aku akan menyelinap. Aku menjadi ahli dalam mengenali bagian lantai mana yang tidak berbunyi jika diinjak. Di kamar Maya, kami tidak banyak berbicara. Kami hanya berkomunikasi dalam bisikan dan gerakan yang sunyi. Takut jika satu suara keras saja akan membangunkan Arini yang hanya berjarak beberapa meter dari kami. Pengkhianatan ini terasa seperti candu. Semakin berbahaya, semakin aku menginginkannya. Minggu ketiga kehadiran Maya, atmosfer di meja makan mulai berubah.
Arini yang biasanya ceria dan banyak bicara, kini lebih sering terdiam sambil menatap piringnya. Ia bukan wanita bodoh. Insting seorang istri seringkali lebih tajam daripada detektif manapun. Suatu pagi saat Maya sedang mandi dan aku sedang memakai dasi, Arini mendekatiku. Ia tidak memelukku seperti biasanya. Ia hanya berdiri di belakangku, menatap pantulanku di cermin dengan mata yang tampak sangat lelah. "Mas, akhir-akhir ini kau sering sekali terbangun malam-malam. Apa ada masalah di kantor?" Tanyanya datar. Aku berusaha mengatur raut wajahku agar tetap tenang, meski di dalam dada jantungku berdegup kencang. "Hanya kurang nyenyak sayang, mungkin karena tekanan proyek baru. Aku sering ke dapur ambil minum," jawabku sambil mencoba tersenyum. Arini tidak membalas senyumanku. Ia mengambil sehelai rambut coklat terang yang menempel di kerah kemejaku. Rambut yang jelas milik Maya, karena rambut Arini berwarna hitam pekat. Ia menatap rambut itu cukup lama, memutarnya di antara jari telunjuk dan jempolnya, sebelum akhirnya membiarkannya jatuh ke lantai. Ia tidak mengatakan apa-apa, namun di detik itu, aku tahu bahwa dia mulai mencium bau busuk dari rahasia kami. Keheningan di antara kami saat itu terasa lebih menyakitkan daripada sebuah teriakan. Maya menjadi semakin berani dan provokatif. Ia tidak lagi peduli dengan risiko. Di sore hari saat Arini ada di ruang depan, Maya seringkali sengaja menjalani melewatinya hanya dengan selembar handuk menuju kamar mandi, sambil melirik ke arahku dengan tatapan mengejek. Malam itu, hujan badai mengguyur kota. Suara petir sesekali menggelegar, menutupi suara apapun di dalam rumah. Aku kembali berada di dalam kamar Maya. Di bawah kelambu putih yang menggantung di tempat tidurnya, aku merasa terasing dari duniaku sendiri. Maya memelukku erat, membisikkan kata-kata yang mulai mengarah pada kehancuran rumah tanggaku. "Sampai kapan kita harus seperti ini, Tama?" Tanyanya dengan nada yang menuntut. Dia sudah mulai curiga. "Mengapa tidak kau katakan saja yang sejujurnya? Kau tidak mencintainya lagi, kan?" Aku tidak bisa menjawab. Aku mencintai Arini dengan cara yang tenang, tapi aku menginginkan Maya dengan cara yang merusak. Aku terjebak dalam labirin kebohongan yang kami bangun sendiri. Di balik kelambu itu, aku merasa seperti pengecut. Aku menikmati kehangatan Maya, tapi aku juga tidak mau melepaskan kemapanan hidupku dengan Arini. Malam itu, saat aku hendak kembali ke kamar utama menjelang subuh, aku melihat bayangan seseorang berdiri di ujung lorong yang gelap. Aku membeku, hatiku berhenti berdetak. Namun saat petir menyambar dan menyinari lorong itu sejenak, bayangan itu hilang. Apakah itu hanya imajinasiku yang dipenuhi rasa bersalah, ataukah benar-benar Arini yang sedang mengawasiku dari kegelapan? Aku kembali ke tempat tidur Arini dengan tubuh menggigil, sementara bau parfum Maya masih melekat kuat di kulitku. Pagi setelah kejadian bayangan di lorong itu, suasana di meja makan terasa sangat dingin, meski kopi yang disajikan Arini masih mengepulkan uap panas. Arini duduk di ujung meja, matanya sembab, namun wajahnya tetap datar seperti porselen. Di hadapannya, Maya duduk dengan santai, mengenakan kaos tipis milikku yang ia pinjam dengan alasan bajunya belum kering. "Mas, kemejamu bau parfum yang sangat menyengat kemarin," ucap Arini tiba-tiba sambil memotong telur matanya dengan gerakan yang sangat presisi. Suara denting pisau yang beradu dengan piring keramik terdengar seperti tembakan di telingaku. Aku tersedak kopi. "Oh, itu mungkin karena aku tadi berpapasan dengan klien di lift," jawabku dengan suara yang sedikit bergetar. Arini tidak menatapku. Ia beralih menatap Maya. "Maya, kau suka parfum vanila, kan? Sepertinya parfummu tertinggal di jas kakak iparmu." Maya hanya senyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung tantangan. "Masa sih, Kak? Mungkin jas Mas Tama memang butuh aroma baru yang lebih segar, biar tidak membosankan." Keheningan setelah kalimat itu terasa sangat mencekam. Aku bisa merasakan keringat dingin mengalir di punggungku. Arini tidak membantah, ia hanya terus mengunyah makanannya dengan pelan, seolah-olah ia sedang menikmati rasa sakit yang sedang ia telan. Di bawah meja, tangan Maya kembali merayap di pahaku, menekan dengan kuat, memaksa aku untuk tetap tenang sementara hatiku sedang berteriak karena ketakutan. Malam berikutnya, aku memutuskan untuk tidak pergi ke kamar Maya. Rasa paranoiaku terhadap bayangan di lorong tempo hari membuatku tetap terpaku di tempat tidur di samping Arini. Namun, pukul 2 pagi, aku merasa seseorang menyentuh kakiku dari bawah selimut. Aku mengira itu Arini yang bergerak dalam tidurnya. Namun saat aku membuka mata sedikit, aku melihat pintu kamar kami terbuka lebar. Cahaya dari lorong masuk memperlihatkan sosok Maya yang berdiri di ambang pintu.
hanya mengenakan kain tipis yang melilit tubuhnya. Ia menatapku, memberikan isyarat dengan jarinya agar aku keluar. Aku melirik Arini di sampingku. Ia tampak tidur nyenyak, membelakangiku. Dengan nafas tertahan, aku bangkit. Aku melangkah keluar menuju kamar Maya. Namun saat aku baru saja masuk ke kamar Maya, aku mendengar suara langkah kaki pelan dari arah lorong. "Siapa di sana?" bisikku dengan suara yang hampir hilang. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menyesakkan. Maya menarik tanganku, membawaku masuk dan mengunci pintu. Namun pikiranku tidak lagi di sana. Aku merasa seperti seekor tikus yang sedang masuk ke dalam perangkap yang dibuat dengan sangat rapi. Aku merasa setiap jengkal rumah ini sekarang memiliki mata yang mengawasi setiap gerak-gerikku yang menjijikan. Kecurigaanku benar, Arini mulai berubah. Suatu sore saat ia pergi berbelanja, aku masuk ke ruang tengah untuk mencari pengisi jari ponsel. Saat aku merunduk di dekat rak buku, aku melihat sebuah titik merah kecil yang berkedip dari balik celah pajangan vas bunga. Jantungku berhenti berdetak. Itu adalah kamera tersembunyi. Aku segera memeriksa sudut-sudut lain. Di dapur, di balik jam dinding, ada satu lagi. Arini sudah tahu. Dia tidak hanya curiga, dia sedang mengumpulkan bukti. Rasa dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Aku ingin sekali mencabut kamera-kamera itu, tapi aku tahu itu justru akan menjadi pengakuan dosa. Aku masuk ke kamar Maya dan memberitahunya dengan wajah pucat pasi. "Maya, dia memasang kamera. Dia tahu semuanya." Bukannya takut, Maya justru tertawa sinis. Ia duduk di tempat tidurnya sambil merapikan kuku. "Biarkan saja, Tama. Biar dia lihat apa yang dia lewatkan. Bukankah ini yang kau inginkan? Kebebasan? Jika dia tahu, kau tidak perlu lagi bersembunyi. Kau bisa menceraikannya dan kita bisa pergi dari sini." Maya tidak lagi tampak seperti adik ipar yang butuh perlindungan. Ia tampak seperti iblis yang sedang menagih janji atas jiwa yang sudah kujual padanya. Malam itu, Arini memasak makanan mewah. Ia mengenakan gaun yang paling bagus, berdandan cantik, seolah-olah kami sedang merayakan sesuatu. Ia menuangkan anggur ke gelas kami masing-masing dengan tangan yang sangat stabil. "Mas, Maya, aku ingin bersulam," ucap Arini dengan suara yang sangat lembut, namun matanya tetap dingin. "Untuk kesetiaan, untuk keluarga yang selalu mendukung satu sama lain, dan untuk kejujuran yang seringkali tersembunyi di balik kegelapan." Aku hampir tidak bisa memegang gelasku. Tanganku bergetar hebat hingga cairan di dalamnya bergelombang. Maya justru membalas sulaman itu dengan wajah tanpa dosa. "Selamat untuk kejujuran, Kak," sahut Maya lantang. Lalu Arini mengambil ponselnya dan meletakkannya di atas meja. "Aku baru saja menginstal aplikasi baru di ponselku. Aplikasi yang bisa memperlihatkan apa yang terjadi di rumah ini saat aku tidak ada. Kalian mau lihat?" Udara di ruang makan itu seolah tersedot habis. Aku merasa sesak nafas. Maya menghentikan kunyahannya. Arini menatap kami bergantian. Sebuah senyuman tipis dan mematikan muncul di bibirnya. Ia tidak langsung membuka aplikasi itu. Dia hanya membiarkan ponsel itu tergeletak di sana, menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Ia sedang menikmati penderitaan kami yang perlahan-lahan mulai kehilangan oksigen. Setelah makan malam yang mengerikan itu, aku menarik Maya ke gudang belakang. "Kita harus berhenti. Arini punya rekamannya. Dia akan menghancurkan kita." Maya mendorongku ke dinding. Wajahnya yang cantik kini tampak mengerikan karena amarah. "Kau pikir aku peduli? Aku mencintaimu, Tama. Dan jika kau mencoba kembali kepadanya sekarang, aku yang akan memberikan rekaman itu sendiri kepada keluarga besarmu. Aku akan bilang kau yang memaksaku." Aku terperangah. Aku baru menyadari bahwa aku tidak hanya terjebak dengan istri yang terluka, tapi juga dengan selingkuhan yang gila. Maya memegang kerah kemejaku, matanya berkilat penuh obsesi. "Pilih, Tama. Malam ini, kau harus masuk ke kamarku di depan matanya, atau aku akan menghancurkan karir dan namamu dalam satu malam. Aku tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan, tapi kau punya segalanya." Malam itu, aku berdiri di tengah lorong rumahku sendiri. Di sebelah kiri adalah kamar Arini, tempat kesetiaan yang sudah kukubur. Di sebelah kanan adalah kamar Maya, tempat gairah yang kini berubah menjadi jerat maut. Dan di sudut langit-langit, kamera kecil milik Arini tetap membisu, merekam setiap detik hancuranku yang sudah di depan mata. Pagi itu, tidak ada aroma kopi yang menyambutku. Dapur terasa hambar dan dingin, seolah-olah seluruh kehangatan telah disedot keluar dari rumah ini semalam. Aku menemukan Arini sedang duduk di teras belakang,
menatap taman dengan pandangan kosong. Di pangkuannya terdapat sebuah laptop yang layarnya masih menyala. Aku mendekat dengan langkah ragu. Setiap detak jantungku terasa seperti dentuman palu. "Arini?" panggilku pelan. Ia tidak menoleh. Suaranya terdengar seperti angin musim dingin yang kering. "Mas, tahukah kau bagian mana yang paling menyakitkan dari rekaman itu? Bukan saat kalian bersentuhan, tapi saat kau membisikkan kata-kata manis padanya. Kata-kata yang dulu kau gunakan untuk meminangku di depan ayah." Aku membeku. Seluruh sendiku terasa kaku. Aku ingin bersujud di kakinya, memohon ampun, tapi lidahku keluh. Arini berdiri, menutup laptopnya dengan bunyi klik yang tajam. Ia menatapku bukan dengan kemarahan, tapi dengan rasa kasihan yang sangat dalam. "Aku sudah menyiapkan undangan arisan keluarga besar untuk lusa. Ayahmu, ibumu, dan paman-paman kita akan datang. Aku ingin rumah ini bersih saat mereka tiba. Pastikan Maya merapikan barang-barangnya, atau biarkan dia tetap di sini agar semua orang bisa melihat prestasi kalian." Maya tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Sebaliknya, ia merasa seolah-olah ia telah memenangkan pertempuran. Saat Arini sedang keluar untuk memesan catering, Maya menemuiku saat aku sedang mandi. Ia masuk tanpa mengetuk, menatapku melalui uap hangat yang memenuhi ruangan. "Kau dengar apa yang dia katakan tadi kan?" bisik Maya. Tangannya merayap di pundakku yang basah. "Dia akan mempermalukan kita di depan keluarga besar. Ini saatnya kita pergi, Tama. Ambil uangmu, ambil paspormu. Biarkan dia berbicara pada kursi kosong lusa nanti." "Kau gila, Maya. Itu orang tuaku," teriakku sambil menepis tangannya. Maya tertawa. Sebuah tawa yang terdengar sangat mengerikan di tengah gema ruang mandi. "Orang tuamu akan lebih malu jika melihat video itu diputar di layar besar saat arisan, bukan? Jika kau tidak ikut denganku malam ini, aku akan memastikan video itu terkirim ke grup keluarga sekarang juga. Satu klik, Tama. Hanya satu klik, dan duniamu tamat." Aku terduduk di lantai kamar mandi, membiarkan air dingin mengguyur kepalaku. Aku terjebak di antara dua wanita yang kini sama-sama memegang kendali atas hidupku. Aku merasa seperti seekor binatang yang sedang diperebutkan oleh dua pemangsa yang sama-sama kejam. Malam sebelum acara keluarga, Arini meminta kami duduk bersama di meja makan. Ini adalah perjamuan terakhir sebelum badai besar melanda. Arini meletakkan sebuah map coklat di depan kami. "Ini surat cerai dan surat pernyataan penyerahan rumah serta seluruh aset atas namaku sebagai kompensasi," ucap Arini dengan suara yang sangat stabil, seolah-olah sedang berbicara tentang kontrak bisnis biasa. "Tanda tangani sekarang dan video itu tidak akan pernah keluar dari laptopku. Tolak, dan besok siang akan menjadi hari pemakaman martabat kalian." Maya meraih map itu dan merobeknya di depan wajah Arini. "Jangan coba-coba mengancam kami, Kak. Tama tidak akan menandatangani apapun. Kami akan pergi dan kau tidak akan mendapatkan apa-apa." Arini hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang membuat bulu kuduku berdiri. "Kau pikir hanya itu yang kupunya, Maya? Aku juga punya rekaman pembicaraanmu dengan temanmu tentang bagaimana kau sengaja merencanakan ini sejak pertama kali kau menginjakkan kaki di sini untuk menguasai harta suamiku. Kau bukan sedang jatuh cinta, kau sedang merampok." Wajah Maya berubah pucat. Ia menatap Arini dengan kebencian yang murni. Ketegangan di ruang makan itu begitu tebal hingga rasanya sebuah korek api saja bisa meledakkan seluruh rumah ini. Malam itu, tidak ada yang tidur. Aku berada di ruang tengah, duduk di atas karpet menatap langit-langit. Di kamar kiri, aku mendengar Arini sedang mengemas beberapa barangnya dengan suara yang sangat tenang. Di kamar kanan, aku mendengar Maya sedang membanting barang-barang, menangis sesekuk-sekuk juga memaki-maki.
Aku merasa seperti orang asing di rumah yang kubangun dengan kerja keras selama 10 tahun. Setiap sudut rumah ini kini menyimpan kenangan yang kotor. Aku teringat saat Arini dan aku memilih warna cat dinding ini, saat kita tertawa karena salah memasang rak buku. Semua itu kini terasa seperti debu yang tertiup angin. Tiba-tiba, Maya keluar dari kamarnya. Ia membawaku ke sudut gelap dekat dapur. "Tama, dengar, aku punya rencana. Kita ambil laptop itu saat dia tidur. Aku tahu di mana dia menyimpannya. Setelah itu, kita pergi." Matanya berkilat penuh kegilaan. Ia tidak lagi peduli pada moralitas. Ia hanya ingin menang. Aku melihat wanita di depanku dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin aku pernah merasa tertarik pada kegelapan ini? Matahari terbit dengan cahaya yang terasa menyakitkan bagi mataku yang tidak tidur semalaman. Mobil-mobil keluarga mulai berdatangan satu persatu. Suara tawa paman dan bibiku mulai memenuhi halaman depan. Mereka membawa hantaran makanan, tidak menyadari bahwa mereka sedang melangkah masuk ke dalam sebuah ruang eksekusi. Arini menyambut mereka dengan senyum yang sangat manis, senyum yang paling sempurna yang pernah kulihat. Ia mempersilahkan mereka masuk ke ruang tengah, di mana sebuah proyektor sudah terpasang dengan alasan ingin membagikan foto-foto liburan. Maya berdiri di pojok ruangan dengan wajah yang sangat tegang, tangannya terus memegang tas kecilnya. Aku berdiri di samping meja prasmanan, tanganku begitu gemetar hingga aku hampir tidak bisa memegang piring. "Selamat datang semuanya." Suara Arini bergema melalui speaker kecil di ruangan itu. "Terima kasih sudah datang di arisan keluarga kali ini. Sebelum kita mulai makan, ada sebuah dokumentasi yang sangat istimewa yang ingin kubagikan kepada kalian semua. Sebuah dokumentasi tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini selama beberapa bulan terakhir." Jarinya sudah berada di atas tombol play. Aku menatap ibuku yang sedang tersenyum menatap layar, dan aku merasa ingin mati di saat itu juga. Di saat itulah, Maya tiba-tiba melangkah maju, memegang sebuah pisau kecil dari meja buah, dan menatap Arini dengan pandangan yang siap membunuh. Ruang tengah yang biasanya hangat, kini terasa seperti ruang pengadilan yang dingin. Ayahku duduk di sofa utama, menyesap tehnya dengan tenang, sementara ibuku sedang bercengkrama dengan bibi-bibiku tentang rencana liburan akhir tahun. Mereka semua menatap ke arah layar proyektor dengan wajah penuh antusias, mengira akan melihat foto-foto perjalanan atau kenangan manis keluarga. Arini berdiri di samping meja proyektor. Wajahnya begitu tenang, namun sorot matanya menyimpan luka yang sudah membeku menjadi es. Ia melirik ke arahku sejenak, sebuah tatapan yang membuat jantungku seolah diremas oleh tangan besi. Aku berdiri mematung di dekat pilar. Keringat dingin membasahi punggungku hingga kemejaku terasa lengket dan menjijikan. "Silakan dinikmati sajiannya," ucap Arini dengan suara yang jernih namun datar. "Video ini tidak terlalu panjang, tapi mengandung setiap jawaban dari pertanyaan yang mungkin kalian simpan selama ini, tentang mengapa rumah ini menjadi begitu sunyi." Jari Arini bergerak perlahan menuju mouse komputer. Detik-detik itu terasa seperti kekekalan. Di sudut ruangan, Maya mencengkram tasnya dengan buku-buku jari yang memutih, matanya melotot ke arah proyektor dengan kebencian yang hampir meledak. Klik. Layar yang tadinya putih polos mendadak menampilkan gambar hitam putih yang buram namun jelas. Itu adalah rekaman CCTV dari lorong rumah kami. Ruangan yang tadinya penuh tawa mendadak senyap. Suara piring dan sendok yang beradu berhenti seketika. Di layar itu terlihat sosok pria, itu aku, keluar dari kamar utama pada pukul 2 dini hari. Aku terlihat berjalan mengendap-endap menuju kamar di ujung lorong. Beberapa detik kemudian, pintu kamar Maya terbuka dan aku masuk ke dalamnya. Ayahku meletakkan cangkir tehnya dengan tangan yang mulai gemetar. Ibuku menutup mulutnya dengan tangan, matanya terbelalak menatap layar. Video itu berlanjut. Arini sengaja mempercepat bagian-bagian tertentu dan memperlambat saat-saat di mana pengkhianatan itu terlihat paling nyata. Saat Maya keluar dari kamar dengan pakaian yang tidak pantas, atau saat kami berbisik di dapur sambil berpelukan di balik punggung Arini. Suara dengung proyektor di ruangan yang sunyi itu terdengar seperti suara gergaji yang sedang memotong harga diriku menjadi serpihan-serpihan kecil. "Matikan!"
Ayahku tiba-tiba berteriak dengan suara yang menggelegar hingga membuat kaca jendela bergetar. Beliau berdiri, wajahnya merah padam, nafasnya memburu. Namun Arini tidak mematikan layar itu. Ia membiarkan video itu sampai pada bagian akhir. Bagian di mana aku dan Maya membicarakan rencana untuk menyingkirkan Arini dari rumah ini. Ayah berjalan mendekatiku. Langkah kakinya terdengar berat di atas lantai kayu. Tanpa peringatan, sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiriku. Plak! Kepalaku terhentak ke samping. Rasa panas menjalar di wajahku, namun rasa malu di dadaku jauh lebih membakar. "Kau binatang!" bisik ayah dengan suara yang pecah karena rasa kecewa yang mendalam. "Aku membesarkanmu dengan kehormatan, Pratama. Aku menyekolahkanmu agar kau menjadi manusia, bukan anjing yang menggerogoti keluarganya sendiri." Ibuku mulai terisak keras di sofa, ditenangkan oleh para bibi yang menatapku dengan pandangan jijik yang tak akan pernah bisa kulupakan seumur hidupku. Di tengah kekacauan itu, Maya bukannya bersimpuh memohon ampun, ia justru tertawa histeris. Ia melangkah ke tengah ruangan, menepis semua tangan yang mencoba menenangkannya. Matanya berkilat penuh kegilaan. "Kenapa kalian semua menyalahkan aku?" teriak Maya sambil menunjuk ke arah Arini. "Tanya pada kakakku yang sempurna ini. Tanya padanya kenapa suaminya lebih memilih masuk ke kamarku setiap malam. Itu karena kau membosankan, Arini. Kau terlalu sibuk dengan duniamu sendiri, sampai kau tidak sadar suamimu kelaparan akan perhatian." Arini hanya berdiri diam. Ia tidak membalas makian itu dengan kemarahan. Ia justru mengeluarkan satu dokumen lagi dari map coklatnya. "Bukan perhatian yang kau cari, Maya, tapi ini." Arini melempar selembar surat kontrak palsu dan catatan hutang judi online atas nama Maya yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. "Kau mendekati suamiku karena kau tahu dia memegang akses ke dana darurat perusahaan ayah. Kau bukan mencintainya, kau sedang menjebaknya untuk membayar hutang-hutangmu." Ruangan kembali hening. Aku menatap Maya dengan kaget. Jadi selama ini, gairah yang dia tunjukkan hanyalah bagian dari transaksi. Aku merasa menjadi orang paling bodoh di dunia ini. "Keluar." Suara ayahku terdengar sangat dingin dan mutlak. Beliau tidak menatapku, matanya tertuju pada pintu depan. "Kalian berdua, keluar dari rumah ini, sekarang juga. Jangan bawa apapun yang dibeli dengan uang keluarga ini. Dan kau, Pratama, jangan pernah menginjakan kakimu di kantorku lagi. Kau dipecat secara tidak hormat." Maya mencoba meraih lenganku. "Tama, ayo kita pergi. Kita tidak butuh mereka." Namun aku melepaskan tangannya dengan kasar. Aku merasa muak melihat wajahnya. Aku merasa muak melihat bayanganku sendiri di lobi. Kita keluar dari rumah itu di bawah tatapan puluhan mata keluarga besar yang penuh dengan cemoohan. Pintu besar itu tertutup di belakang kami dengan dentuman yang sangat keras, sebuah suara yang menandakan bahwa duniaku yang nyaman telah berakhir selamanya. Aku berdiri di halaman depan, tanpa pekerjaan, tanpa keluarga, dan kini terjebak dengan wanita yang ternyata adalah parasit yang meruncuhkan hidupku. Arini berdiri di jendela lantai atas, menatap kami pergi tanpa sepatah kata pun, memegang kendali penuh atas kehancuran yang kami buat sendiri. Malam pertama setelah pengusiran itu, terasa seperti kiamat kecil bagi kami. Kami berakhir di sebuah hotel melati yang pengap di pinggiran kota, karena semua kartu kreditku telah diblokir oleh ayah. Bau kamar yang lembab dan suara bising kendaraan dari luar jendela seolah mengejek nasibku. Aku duduk di tepi tempat tidur yang pernya sudah berbunyi, menatap tanganku yang kosong. Semua kemewahan, jabatan, dan kehormatan hilang dalam hitungan jam. Maya duduk di sudut ruangan, terus-menerus mencoba menghubungi teman-temannya melalui telepon, namun tidak ada satupun yang mengangkat. Wajahnya yang dulu selalu tampak segar, kini terlihat kusam dan penuh kecemasan. "Tama, kita harus melakukan sesuatu." Suaranya parau, tidak lagi terdengar menggoda. "Uang tunai di tas ini tidak akan cukup untuk seminggu. Kau harus bicara lagi pada ayahmu. Dia tidak mungkin benar-benar membuang anak kandungnya sendiri, kan?" Aku hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Ia masih tidak mengerti bahwa kehancuran ini bukan sekedar tentang uang, tapi tentang harga diri yang sudah mati. Aku teringat wajah Arini saat menutup pintu. Ia tidak terlihat sedih. Ia terlihat bebas. Sementara aku terjebak di kamar bau ini dengan wanita yang kini terasa seperti beban yang sangat berat di pundakku. 2 hari kemudian, kenyataan pahit mulai mengetuk pintu kami.
secara harfiah. Saat aku baru saja kembali dari warung untuk membeli makan siang yang sangat sederhana, aku menemukan dua pria berbadan besar berdiri di depan kamar hotel kami. Mereka adalah penagih hutang dari situs judi online yang selama ini menghantui Maya. "Mana uangnya, Maya?" teriak salah satu pria itu hingga suaranya menggema di lorong hotel yang sempit. Aku masuk dan mencoba menengahi, namun mereka justru mendorongku hingga tersungkur ke lantai. Maya menangis histeris di pojok kamar. Ternyata hutangnya jauh lebih besar dari yang Arini ungkapkan di depan keluarga. Bunga yang menumpuk membuat angkanya menjadi mustahil untuk dibayar olehku yang kini pengangguran. Para penagih itu merampas satu-satunya benda berharga yang tersisa, yaitu jam tangan mewah pemberian ayah yang masih melingkar di tanganku dan ponsel mahal milik Maya. "Ini belum seberapa, minggu depan kami datang lagi. Jika tidak ada uang, kalian tahu sendiri resikonya," ancam mereka sebelum pergi. Dalam sekejap, ruangan itu kembali sunyi, menyisakan isak tangis Maya yang kini terdengar seperti suara gergaji di telingaku. Karena ketakutan, kami pindah ke sebuah rumah kontrakan sempit di gang sempit yang becek. Rumah itu hanya terdiri dari satu ruangan multifungsi dengan kasur tipis di lantai. Tidak lagi ada kelambu putih yang indah, tidak lagi aroma parfum mahal. Yang ada hanya bau selokan dan hawa panas yang menyesakan. Di tempat ini, hubungan kami yang dulunya dipenuhi gairah terlarang berubah menjadi saling benci. Setiap hari kami bertengkar. Aku menyalahkannya karena telah menghancurkan hidupku, dan dia menyalahkanku karena aku dianggap laki-laki lemah yang tidak bisa melindunginya. "Kau pikir aku mau hidup seperti ini?" teriak Maya suatu sore sambil melemparkan piring plastik ke arahku. "Aku memilihmu karena kau kaya. Jika aku tahu kau hanya pengecut yang bergantung pada ketiak ayahmu, aku tidak akan pernah mau tidur denganmu." Kata-kata itu menghujam jantungku. Gairah yang dulu kurasakan kini berubah menjadi rasa muak yang tak tertahankan. Aku menatap wanita di depanku dan bertanya-tanya, bagaimana bisa aku mengkhianati malaikat seperti Arini demi iblis seperti Maya? Keinginan untuk menyentuhnya sudah hilang sepenuhnya, digantikan rasa jijik yang membuatku ingin muntah setiap kali melihat wajahnya. Di tengah kemelaratan ini, aku mulai mengalami halusinasi. Setiap malam saat aku mencoba memejamkan mata di atas kasur tipis itu, aku seolah mendengar suara tawa Arini di ruang tengah rumah lama kami. Aku membayangkan aroma masakannya, kelembutan tangannya saat membetulkan dasiku, dan ketulusan doanya sebelum aku berangkat kerja. Aku mulai sering melewati rumah lama kami secara sembunyi-sembunyi, berdiri di balik pohon di seberang jalan seperti seorang penguntit. Aku melihat Arini keluar dari rumah dengan mobil baru, mengenakan pakaian kantor yang elegan. Ia tampak jauh lebih muda, jauh lebih sukses. Ia telah mengambil alih posisi manajerial yang dulu aku pegang dan ia melakukannya dengan gemilang. Melihatnya bahagia tanpa diriku adalah siksaan yang lebih berat daripada kemiskinan ini. Aku ingin berlari ke arahnya, bersujud, dan memohon agar ia menerimaku kembali meski hanya sebagai pelayan di rumah itu. Namun, ia tahu, di mata Arini, aku sudah mati. Aku hanyalah sampah yang telah ia bersihkan dari hidupnya. Aku kembali ke kontrakan dengan kaki gemetar, menyadari bahwa neraka sebenarnya bukan di bawah tanah, tapi di dalam penyesalan yang terlambat. Kesehatan mental Maya mulai memburuk. Tekanan dari penagih hutang dan kenyataan hidup yang miskin membuatnya mulai kehilangan akal sehat. Ia mulai bicara sendiri dan sering tertawa histeris di tengah malam. Suatu malam, aku menemukannya sedang memegang silet, menatap lengannya dengan pandangan kosong. "Jika aku mati, apa kau akan kembali padanya, Tama? Atau kau akan ikut denganku?" Aku merebut silet itu dari tangannya, bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena aku tidak ingin ada darah lagi di tanganku. Kita berdua terjebak dalam lingkaran setan yang kita ciptakan sendiri. Kita seperti dua orang yang tenggelam di tengah laut, saling menarik satu sama lain demi bisa bernapas sedikit lebih lama, namun pada akhirnya kita berdua akan tenggelam. Malam itu, di bawah lampu bohlam yang berkedip-kedip di kontrakan kami yang kumuh, aku menyadari bahwa pengkhianatan kami telah mencapai puncaknya. Tidak ada jalan keluar. Kita telah membangun penjara kita sendiri dan kunci penjara itu telah dibuang jauh-jauh oleh Arini. Besok adalah hari di mana penagih hutang itu akan kembali dan aku tahu hidup kami tidak akan pernah sama setelah malam ini. Malam yang ditakuti itu akhirnya tiba. Hujan turun rintik-rintik,
menciptakan aroma tanah basah yang bercampur dengan bau sampah dari selokan di depan kontrakan kami. Pukul 10 malam, suara sepatu bot yang berat terdengar mendekat. Bukan 2 orang seperti biasanya. Kali ini 4 orang pria berbadan tegap mengepung pintu kayu kami yang rapuh. "Buka, Maya! Kami tahu kau di dalam!" Teriakan itu memecah kesunyian gang. Pintu didobrak hingga engselnya lepas. Maya menjerit histeris, mencoba bersembunyi di balik punggungku. Namun aku sendiri sudah tidak punya kekuatan untuk melawan. Para penagih itu tidak lagi bicara tentang uang. Mereka bicara tentang nyawa. Mereka menggeledah ruangan sempit itu. Namun tentu saja mereka tidak menemukan apa-apa selain debu dan penyesalan. Karena kau tidak punya uang dan kakak iparmu ini sudah tidak punya harga diri, kau harus ikut kami, Maya, ucap salah satu pria itu dengan nada yang sangat keji. Maya diseret keluar. Kuku-kukunya mencengkeram lantai semen yang kasar hingga berdarah. Aku mencoba mengejar, namun sebuah pukulan keras di ulu hati membuatku jatuh tersungkur, memuntahkan sisa makanan yang sedikit di perutku. Aku hanya bisa melihat dari lantai bagaimana bayangan Maya menghilang di telan kegelapan malam, dibawa pergi oleh orang-orang yang selama ini ia hindari. 2 hari berlalu, dan Maya tidak pernah kembali. Kontrakan itu kini terasa sangat luas sekaligus sangat sesak. Aku duduk sendirian di atas kasur tipis, menatap bekas cakaran kuku Maya di lantai. Aku tidak tahu harus lapor polisi atau tidak. Aku sendiri adalah buronan dari rasa maluku. Jika aku melapor, seluruh dunia akan kembali menyorot betapa hinanya hidupku. Aku mulai kehilangan kesadaran akan waktu. Aku tidak tahu kapan terakhir kali aku makan atau mandi. Rambutku kusam, janggutku tumbuh tak beraturan. Aku seperti mayat hidup yang menunggu waktu untuk benar-benar mati. Dalam kesendirian itu, aku menyadari bahwa dosaku bukan hanya berselingkuh, tapi karena aku terlalu pengecut untuk menghentikannya sejak awal. Aku membiarkan diriku hanyut dalam arus yang aku tahu akan menghancurkanku. Tiba-tiba, ponsel lamaku yang layarnya sudah retak berbunyi. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor yang tidak kukenal. Isinya hanya sebuah alamat rumah sakit jiwa di luar kota dan sebuah nama, Maya. Ternyata, Maya ditemukan terlantar di pinggir jalan dalam kondisi mental yang sudah hancur total. Ia tidak mengenali siapapun. Ia hanya terus bergumam tentang kelambu putih dan harta yang hilang. Dengan sisa uang yang kupunya dari menjual satu-satunya pasang sepatu kantorku yang tersisa, aku pergi ke rumah lama Arini. Aku tidak ingin masuk. Aku hanya ingin melihatnya sekali lagi sebelum aku benar-benar menghilang. Dari kejauhan, aku melihat sebuah pemandangan yang menghancurkan sisa-sisa hatiku. Sebuah mobil mewah asing terparkir di sana. Seorang pria yang tampak mapan dan tenang turun dari mobil, membukakan pintu untuk Arini. Arini keluar dengan senyum yang paling tulus yang pernah kulihat. Ia menggendong seorang anak kecil yang mungkin berusia 2 tahun, anak yang dulu sangat kita idam-idamkan namun tak pernah hadir dalam pernikahan kami. Melihat kebahagiaan itu, aku menyadari satu hal yang sangat pahit. Akulah penghambat kebahagiaannya selama ini. Tanpa diriku, ia mekar. Tanpa diriku, ia menemukan takdirnya yang sesungguhnya. Aku menangis sesegukan di balik pohon, menutupi wajahku dengan tangan yang kotor. Aku adalah noda hitam dalam buku hidupnya yang kini sudah ia robek dan buang. Aku memberanikan diri mengirimkan sebuah surat ke kantor Arini tanpa alamat pengirim, hanya selembar kertas yang penuh dengan noda air mata. Arini, aku tidak meminta kau menerimaku kembali. Aku bahkan tidak layak untuk kau ingat namanya. Aku hanya ingin kau tahu bahwa setiap malam aku dihantui oleh bayang-bayang dosaku. Maya sudah kehilangan segalanya, termasuk akal sehatnya. Dan aku sudah kehilangan jiwaku sejak malam itu di bawah proyektor. Terima kasih telah menghancurkanku, karena dengan begitu kau bisa selamat. Aku akan pergi ke tempat yang jauh,
di mana tidak ada yang mengenalku sebagai Pratama yang dikagumi, melainkan hanya sebagai pria yang gagal menjaga amanah. Surat itu tidak pernah dibalas, dan aku memang tidak mengharapkannya. Namun seminggu kemudian, aku menerima paket kecil di kontrakan lamaku. Isinya adalah surat-surat berharga rumah kakekku di desa yang dulu disita ayahku. Ada catatan kecil dari Arini. Ini milik keluargamu, bukan milikku. Pergilah ke sana, urus dirimu sendiri, dan jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Aku sudah memaafkan, tapi aku sudah lupa. Aku kembali ke desa, ke rumah kakek yang sudah tua dan berdebu. Di sana aku hidup dalam kesunyian yang ekstrim. Aku bekerja sebagai buruh tani, kulitku menghitam terbakar matahari, tanganku kasar karena cangkul. Tidak ada yang tahu siapa aku sebenarnya di sini. Setiap malam sebelum aku tidur di balai-balai kayu yang keras, aku menatap langit-langit rumah yang tidak berkelambu. Aku merasa jauh lebih tenang tanpa kemewahan yang dulu menutupi kebusukanku. Namun ingatan itu tetap ada. Ingatan tentang suara lantai yang berderik, aroma parfum vanila Maya yang menyesakkan, dan sorot mata Arini yang mematikan. Kisah ini berakhir bukan dengan kemenangan, melainkan dengan penerimaan atas penderitaan. Duri dalam kelambu itu sudah kucabut, namun ia meninggalkan lubang besar yang tak akan pernah bisa dijahit kembali. Aku belajar bahwa pengkhianatan mungkin memberikan kenikmatan sesaat yang membakar, namun ia akan meninggalkan abu yang akan membuatmu tersedak seumur hidup. Di kejauhan, suara azan maghrib berkumandang dan aku bersujud, memohon pada Tuhan agar di sisa hidupku yang malang ini, aku bisa menjadi manusia yang lebih baik, meski tanpa siapapun di sampingku.